Bahas ayat dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bunyinya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ayat ini pertama yang belum tercatat dalam tulisan ini, pertama ayat ini adalah sambungan dari 102. Dalam 102 diterangkan, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus yang ketiga, perintah ketiga baru wa'tasimu bihablillah jami'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang beriman, dalam 102. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya bertakwa kepada Allah. Perintah kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berusahalah mati dalam keadaan Islam. Baru yang ketiga, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah jami'an dengan bersama-sama, bersatu, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Bersama-sama, jami'an, bersatu, bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah, jangan terpisah-pisah. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian diperintah untuk menetepi tali Allah. Tali Allah. Nanti tali Allah kita akan bacakan rujukannya langsung dalam tafsir. Apa yang dimaksud tali Allah? Wala tafarraqu. Nah, itu satu. Yang kedua, perlu diperhatikan bahwa ayat ini diperkuat dengan ayat lain. Halaman 9 ini. Dalam surah Asy-Syura ayat, dalam surah Al-Imran lanjutan ayat ini, yaitu ayat 105, lalu surah Asy-Syura ayat 13, lalu surah Al-An'am 159. Yang 4 ayat ini saling menguatkan, ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Di sini terjadi syubhat dari sebagian kelompok, dari kelompok jamaah. Di sini dikatakan jami'an bermakna berjamaah yang berimam, berbaiat, bertaat. Nah, mari kita uji kebenaran makna ini. Pertama, kesimpulan dulu. Jami'an secara bahasa itu asal kata dari jama'a yajma'u. Kan gitu. Maknanya apa? Berkumpul. Berarti jami'an itu maknanya berkumpul. Berkumpul, bersatu maknanya. Secara bahasa tidak ada di situ bermakna berimam, berbaiat, bertaat. Satu. Kemudian secara susunan bahasa. Susunan bahasa itu secara tata bahasa nahwu shorof. Jami'an ini posisinya dalam kata itu sebagai hal. Jadi kalau dimaknai gini, wa'tasimu bihablillah, tetapilah tali Allah. Nanti kita akan bacakan rujukan tali Allah ini apa. Yang paling banyak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tali Allah, Al-Quran. Jami'an hala kaunikum jami'an. Perhatikan. Jadi tadi satu secara bahasa ini asal kata dari apa? Jamaah. Ya, jamaah maknanya berkumpul.
Berarti jami'an, bersama-sama, berkumpul. Bisa juga bahasa digandeng bahasa Arab sama Indonesia berjamaah, tapi maksudnya adalah berkumpul. Berkumpul bersama-sama. Tidak pecah belah, tidak berfirqah-firqah. Di sini makna jami'an secara bahasa, ulang lagi, tidak ada maknanya berimam, berbaiat, bertaat. Yang kedua, secara tata bahasa, nahwu sharaf. Secara nahwu sharaf, jami'an ini posisinya sebagai hal. Jadi wa'tasimu, menetapilah kalian. Di situ ada mukhatab, dhamir mukhatab, jamak mukhatab, kalian itu hala bihablillah, dengan tali Allah, hala kaunikum jami'an, keadaan kamu jami'an, bersama-sama. Bersama-sama. Paham tuh? Hala kaunikum jami'an. Lalu secara mangkul atau maksur, secara mangkul atau maksur, coba perhatikan kesimpulannya, nanti di akhir akan kita bacakan rujukannya langsung. Dalam tafsir di sini kita bahas makna hablillah. Makna hablillah. Jadi makna jami'an dalam tafsir maksur atau mangkul itu tidak ada yang bermakna langsung berimam, berbaiat, bertaat. Nah, yang dibahas dalam tafsir maksur itu adalah hablillah. Pertama hablillah, halaman 7. Coba sampean baca. Hablillah itu bermakna Al-Quran atau janji Allah. Berarti kalau kita memaknai gimana? Wa'tasimu bihablillah, tetapilah tali Allah, yaitu Al-Quran atau janji Allah, dengan berjamaah, bersama-sama. Jangan berpecah belah. Satu, itu dalam tafsir mana hada? Ibnu Katsir. Ucapan menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat, dan Abi Sa'id dan Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, wa'tasimu bihablillah, tetapilah. Hablillah bermakna al-jamaah, maksudnya jama'atul muslimin, persatuan jamaahnya orang-orang Islam. Jadi tetapilah, kalau dimaknai kembali kepada ayatnya, wa'tasimu bihablillah, tetapilah. Hablillah, tali Allah itu bermakna jamaah, jama'atul muslimin, jami'an, dengan bersama-sama, bersatu, jangan berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Ada lagi hablillah, rujukannya ikhlas. Ikhlas lillah wahdah, artinya tauhid. Jadi kalau dikembalikan ke ayat, wa'tasimu bihablillah, tetapilah ikhlas kepada Allah, tauhid maksudnya, jami'an, dengan bersama-sama, bersatu. Hei orang iman, hei orang iman, kembalilah, tetapilah ikhlas, tauhid kepada Allah dengan bersama-sama, bersatu, jangan berkelompok-kelompok. Ada maknanya hablillah Islam, bermakna Islam. Berarti kalau dikembalikan ke ayat gimana? Wa'tasimu al-Islam, wa'tasimu bihablillah, tetapilah agama Islam jami'an, dengan bersama-sama, berkumpul, bersama-sama, berjamaah, berkumpul, jangan berfirqah-firqah, jangan berfirqah-firqah. Ada tadi sudah, ini dalam tafsir At-Tabari, ucapan sahabat juga Abdullah bin Mas'ud. Juga ada hadis marfu' dari Abi Sa'id Al-Khudri, nanti kita bacakan, dari Abil Aliyah, dari Qatadah, Mujahid, Ad-Dhahhak, ini para tabi'in, ulama tabi'in, Atha, kemudian As-Suddi dalam tafsir At-Tabari. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi, sama isinya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi secara mangkul
secara maksur dalam tafsir dari para sahabat tabi'in, tidak ada satupun yang memaknai di situ jami'an bermakna berjamaah, berkelompok, sebuah golongan dari orang Islam lalu berimam, berbaiat, bertaat. Tidak ada. Jadi secara bahasa tadi jami'an itu bermakna berkumpul, bersatu. Secara tata bahasa posisinya dalam nahu itu sebagai hal. Kemudian dalam tafsir ma'thur justru jami'an tidak dibahas. Yang dibahas adalah hablillah. Tidak membahas masalah jami'annya, masalah hablillahnya. Hablillah bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna janji Allah, bisa bermakna Islam, bermakna tauhid, bermakna al-jamaah yaitu jama'at al-muslimin, bisa bermakna janji Allah. Lalu dalam tafsir ma'qul atau secara bahasa, dalam tafsir Jalalain dan As-Sa'di, hablillah maknanya agama Allah. Jadi wa'tasimu bihablillah, tetapilah agama Allah jami'an, dengan keadaan kalian bersatu, wala tafarraqu, jangan bergolong-golong, berfirqah-firqah. Begitu juga dalam tafsir Al-Muyassar dan tafsir An-Nasafi, di hablillah bimakna kitab Allah dan petunjuk Rasulullah atau sunnah. Jadi tetapilah kitab Allah, hablillah itu, dan petunjuk Nabi atau sunnah Nabi jami'an, dengan bersama-sama, bersatu, jangan bergolong-golong, berfirqah. Jelas ya? Jadi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu secara bahasa pertama. Kemudian secara tata bahasa posisinya dalam kata. Kemudian secara mangkul, maksur, tidak ada satupun yang memaknai bahwa jami'an itu bermakna berjamaah, sebuah golongan dari umat Islam berjamaah dengan mengangkat imam, berbaiat dan bertaat. Tidak ada. Jadi di sini perlu pelurusan syubhat ini supaya bisa jelas. Di sini ada perbandingan. Kami tulis di sini ada perbandingan halaman 6 dalam Al-Qur'an, beberapa ayat Al-Qur'an, bahwa jami'an itu ada kalanya bermakna berjamaah, yaitu berkumpul bersama-sama, dan tidak berkaitan atau tidak membicarakan masalah berimam, berbaiat, bertaat. Ini contoh perbandingan ayatnya. Ini maksud saya, ketika Anda memaknai jami'an dalam sebuah ayat dimaknai berimam, berbaiat, bertaat, berarti konsekuensinya satu Al-Quran ketika ada makna jami'an harus dimaknai seperti itu. Kalau Anda konsisten dengan makna itu, tapi itu makna yang salah. Ini contoh. Wa'tasimu billahi jami'an. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 61. Perhatikan halaman 6. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Laisa 'alaikum, tidak ada atas kalian apa junahun, dosa, an ta'kulu, kalian makan jami'an. Coba dimanai. Jami'an dengan keadaan bisa enggak dimaknai ini dengan berjamaah, berimam, berbaiat, bertaat? Masa orang makan harus berimam, berbaiat, bertaat? Kan lucu ini namanya. Ini kesalahan dalam memaknai. Jadi kalau jami'an di dalam suatu ayat kok dimaknai berimam, berbaiat, bertaat, itu menyalahi makna secara bahasa. Yang kedua, kalau Anda ingin menambahkan pengertian itu harus mencari rujukan. Mencari rujukan siapa yang mengatakan seperti itu. Apalagi kalau bilang bahwa ngaji Qur'annya mangkul, musnad, muttasil. Jadi harus tunjukkan mana mangkulnya, dari siapa, rujukannya mana, Nabi, apakah sahabat, apakah tabi'in. Ini yang disebut salafus salih, mengartikan Al-Quran, tambahan-tambahan pengertiannya itu harus ada rujukannya.
yang ma'thur, yang mangkul. Yang mangkul. Ini perbandingan ketika tidak ada dalam rujukan, ya, tidak ada dalam tafsir, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam penjelasan ulama qurun mufaddalah, berarti kembali kepada makna secara bahasa dan posisinya dalam kata, dalam kalimat. Ini perbandingannya. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak dosa atas kalian untuk makan jami'an dengan bersama-sama, berkumpul. Aw ashtata atau sendiri-sendiri. Nah, ini jami'an maknanya apa? Berkumpul sama, bersama-sama, berkumpul. Contoh lain, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu jami'an. Apa maknanya? Tahsabuhum jami'an, keadaan mereka hala kaunihim jami'an, berkumpul, bersatu. Padahal wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu berpecah belah. Berpecah belah. Hati mereka itu berpecah belah. Ini kenapa ini jami'an enggak dimaknai berjamaah, berimam, berbaik, bertaat? Nah, padahal sama, wa'tasimu bihablillah jami'an, sama bunyinya. Kemudian laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an, lalu tahsabuhum jami'an. Ayat lain lagi, surat An-Nisa ayat 71. Famfiru subatin awimfiru jami'a. Maka pergilah kalian subatin, dengan sendiri-sendiri. Awimfiru atau pergilah kalian jami'an. Coba dimanai? Halakaudikum, keadaan kalian jami'an, bersatu, bersama-sama. Kamu pergi bareng-bareng. Itu. Ini kenapa enggak dimaknai berimam, berbaik, bertaat? Enggak boleh, enggak cocok. Artinya dikembali kepada makna perkata. Kalau mau dimaknai berimam, berbaik, bertaat, harus menunjukkan maksurnya, mangkulnya dari mana, hadisnya mana, rujukannya mana. Tanpa rujukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penjelasan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jelas? Ini perbandingan lain dalam yang bermakna semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kalau yang tadi ayat-ayat yang sebanding dengan wa'tasimu bihablillah jami'an. Sekarang ada jami'an bermakna semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah itu zat yang telah menciptakan untuk kalian ma, pada apa saja, fil ardi, di bumi. Jami'an apa? Hala kaunihi jami'an. Jami'an semuanya, maknanya semuanya. Allah ini jami'an ini bisa ke lakum, bisa ke ma fil ardi. Dua-duanya bisa. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian semua, atau semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian. Kenapa ini kok enggak dimaknai berjamaah? Allah menciptakan untuk kalian, ya, segala sesuatu yang ada di bumi jami'an dengan berjamaah. Berarti semua berjamaah, ada imamnya, berbayat, bertaat, tumbuhan, kemudian hewan-hewan, bayat semua sama imamnya. Ini makna yang lucu dan kesalahan ini. Kesalahan kalau sampai ini dimaknai jami'an berjamaah. Kemudian kul nahbitu minha jami'a. Contoh lagi, kami berfirman kepada Adam dan Hawa, ihbitu, turunlah kalian dari surga, minha, dari surga, jami'an. Coba maknanya apa? Bersama-sama atau semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Kamu semua harus turun dari surga. Ini setelah melanggar. Apakah di sini bermakna berjamaah? Adam dibayat oleh Ibu Hawa sebelum turun? Ya tidak. Kemudian annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan iku lillah, bagi Allah, jami'an, semuanya. Masa kekuatan Allah berjamaah? Kekuatan Allah ada imamnya, ada berbayat, ada bertaat. Fa innal izzata lillahi jami'a. Itu surat An-Nisa ayat 139. Sesungguhnya kemuliaan iku lillah, bagi Allah, jami'an, semuanya. Semuanya, kekuatan itu milik Allah. Masa kekuatan Allah ada imamnya, ada bayatnya, ada itu kan enggak. Ini maksud kami, saya ulang lagi kesimpulannya,
dalam memberikan makna wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, itu yang benar adalah secara bahasa jami'an, maknanya berkumpul, bersama-sama, bersatu, ya. Kemudian secara tata bahasa nausarab itu jami'an hala kaunikum jami'an. Secara makna tafsir yang mangkul, tidak ada satupun tafsir yang di situ memaknai jami'an adalah berjamaah dalam suatu kelompok dari orang Islam yang punya imam lalu dibaiat, ditaati. Jadi kalau menggunakan ayat ini jelas syubhat, yang kekeliruan yang perlu dita'dil, diluruskan. Lalu